Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tilawati Nur Hasanah dengan NIM 2437536. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang input dan output program. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding, yaitu Bapak II Permana, STMT. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan yaitu fungsi dari output. Output itu merupakan informasi yang dihasilkan setelah suatu proses dilakukan dalam program. Kemudian sumber dari output itu yaitu ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Fungsi output itu yaitu suatu fungsi untuk menghasilkan luaran informasi dalam sebuah program. Fungsi output yang dari monitor pada bahasa C itu yaitu ada printf dan put. Kemudian fungsi output printf. Fungsi printf yaitu buka kurung tutup kurung yaitu berfungsi untuk menghasilkan output pada layar komputer. Kemudian ini merupakan bagian dari library standar input atau output Studio H. Kemudian format model performatan tipe data dari output yang akan ditampilkan ke layar komputer. Kemudian titik-titik ini kemudian yaitu variabel yang akan ditampilkan ke layar komputer. Nah, ini fungsi output printf, jenis-jenis formatnya yaitu ada simbol %C untuk menampilkan karakter, kemudian ada %S untuk menampilkan teks atau string, kemudian ada %D, %I untuk menampilkan bilangan desimal seperti 1, 2, 3, kemudian ada %F untuk menampilkan bilangan pecahan, kemudian ada %O untuk menampilkan bilangan oktal, kemudian ada persen X untuk menampilkan bilangan heksadesimal, kemudian ada garis miring T untuk membuat tabs. Nah, di sini fungsi output, putchar itu yaitu berfungsi untuk menghasilkan output satu karakter pada layar komputer. PutS itu fungsi yang menghasilkan output string atau gabungan beberapa karakter pada layar komputer. Ini merupakan bagian dari library standar input atau output. Kemudian ini ada fungsi dari input. Input itu yaitu data yang dimasukkan ke dalam program. Sumber dari input itu yaitu keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian fungsi input itu suatu fungsi untuk menerima masukan data dalam sebuah program. Fungsi input yang dari keyboard pada bahasa C itu ada scanf dan fgx. Kemudian fungsi input scanf. Scanf fungsi untuk menerima input dari keyboard komputer, bagian dari library standar input atau output Studio H. Formatnya itu model pemformatan tipe data dari input yang akan diterima dari keyboard komputer. Kemudian env-nya itu variabel yang akan disimpan dalam memori komputer. Nah, ada fungsi input fget. fget. fget fungsi untuk menerima input dari keyboard komputer, bagian dari library standar input atau output. Kemudian var-nya itu untuk variabel yang akan disimpan dalam memori komputer. Dan size-nya tuh alokasi yang akan disiapkan memori untuk menampung data input. Kemudian std-nya sumber dari input dalam kasus kita itu keyboard merupakan input standar. Nah, di sini saya akan coba menampilkan layar dari untuk memprogramnya. Nah, di sini sudah saya buat ini, yaitu dari fungsi pemrograman untuk menginput NIM, kemudian menginput nama mahasiswa, dan menampilkan kembali data tersebut ke pengguna. Nah, ini termasuk contoh dari penanganan input dan output menggunakan perangkat standar. Inputnya yaitu keyboard dan outputnya yaitu layar monitor. Di sini yang pertama itu ada pagar include Studio H. Nah, menampilkan library dari standar untuk fungsi input, output, printf, dan scanf. Kemudian di sini ada input main, kemudian ada char name dan char nama. Char name-nya kan nim di sini adalah array karakter dengan panjang maksimal 20, makanya tertulis di sini 20. Dan char namanya ini yaitu merupakan array karakter panjang sebanyak 50 digunakan untuk menyimpan teks. Nah, kemudian di sini ada untuk bagian inputnya, bagian input nim-nya.
ada printf, kemudian buka kurung, tanda petik di atas 2, kemudian masukkan NIM, kemudian titik 2, tanda petik 2, baru tutup kurung, titik koma, dan skinf, buka kurung, tanda petik di atas 2, %s, tanda petik di atas 2, kemudian koma, NIM, tutup kurung, titik koma. Nah, itu untuk printf-nya untuk menampilkan teks ke layar, kemudian skinf-nya itu untuk membaca, yang bagian ini untuk membaca string tanpa spasi. Nah, cocok untuk NIM. Jadi ini string tanpa spasi, jadi cocok untuk NIM. Kemudian di sini ada printf, kemudian buka kurung, tanda petik di atas 2, masukkan nama, titik 2, kemudian tanda petik di atas 2, tutup kurung, titik koma, dan skinf, buka kurung, tanda petik di atas 2, %s, tanda petik di atas 2, koma, nama, tutup kurung, titik koma. Nah, ini untuk skinf yang bagian ini, itu tidak bisa membaca nama yang mengandung spasi. Jadi cocoknya tuh namanya tilawati langsung, nggak bisa tila spasi wati. Nah, kemudian untuk menampilkan outputnya ini menggunakan printf, buka kurung, tanda petik, garis miring N, kemudian titik-titik, data mahasiswa, titik-titik, %N, tanda petik di atas 2, kemudian tutup kurung, titik, koma. Nah, ini, yang bagian ini untuk menampilkan outputnya. Nah, program yang menampilkan kembali apa yang di-input oleh usernya tadi. Nah, kemudian hasil eksekusinya nih, nah untuk hasil eksekusinya kita masukkan NIM 24375036, enter. Nah, kemudian masukkan nama. Namanya nggak bisa pakai spasi ya, karena tadi kita menggunakan skinf yang itu %s, jadi tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, Tilawati Nur Hasa. Nah, oke, baik teman-teman, ini setelah saya masukkan bagian nama, kemudian kita enter. Nah, ini jadi hasil dari data mahasiswanya itu NIM-nya dengan NIM 24375036 dan namanya itu Tilawati Nur Hasanah. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu program yang menggunakan skinf yaitu untuk input yang standar dan menggunakan printf itu untuk output standar dan variabel string yang buka kurung, char, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, baru tutup kurung itu digunakan untuk menyimpan teks dan program sederhana dan cocok sebagai dasar belajar input dan output itu yaitu di bahasa C ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.